Kaisar kemarin memilih siapa lagi? Selir Su, dia hari ini sengaja datang memberi salam kepada Anda. Orang ini memang terlalu dibuat-buat. Cepat tolong, ada yang jatuh ke air. Cepat tolong. Sungguh berisik. Hanya ada orang yang jatuh ke air. Perlu sampai seribut ini? Cepat selamatkan Kaisar. Kaisar jatuh ke air. Jika aku pergi menyelamatkan sekarang, aku akan menjadi penyelamat Kaisar. Di istana belakang ini, bukankah aku akan menjadi satu-satunya yang dapat perhatian Kaisar? Kekayaan yang melimpah ini akhirnya sampai ke tanganku. Kaisar, hamba datang menyelamatkan Anda. Nyonya, cepat tolong. 2 orang jatuh ke air. Kaisar, Nyonya, Cepat, cepat selamatkan dia. Informan Boss Mu Menggerimkan kabar. Kelompok keuangan kedua ibu kota, keluarga Lu, akan mengirim mata-mata bisnis mendekati Anda untuk mencuri rahasia keluarga MU. Mengira dengan cara licik seperti ini bisa menggoyahkan posisi keluarga MU? Aku ingin lihat siapa yang bisa mereka kirim. Aduh. Ini tempat mana? Kaisar, Kaisar Anda tidak apa-apa? Rambut Anda mana? Jubah naga mana? Cepat selamatkan dia. Bagaimana bisa jatuh ke air lalu semuanya hilang? Tak kusangka aku benar-benar menyelamatkan Kaisar. Kaisar, hamba mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Anda. Tidak seperti selir lain yang hanya menonton di tepi. Hanya hamba yang benar-benar mencintai Anda. Masalah penunjukan permaisuri adalah hal besar. Kaisar, meski Anda sangat ingin menobatkan hamba, harus memilih hari yang baik, bukan? Apa yang ingin Anda lakukan? Kaisar, hamba baru saja menyelamatkan Anda. Anda tidak bisa meninggalkan hamba. Jangan foto, jangan foto. Kaisar, Itu sepertinya bos MU dari grup MU. Gadis itu masih memakai hanfu. Orang kaya memang suka bermain-main. Orang kaya tidak ada yang baik. Cepat pergi. Kamu gila? Lepaskan cepat. Kaisar. Sampai kapan kamu akan mengikuti? Ibu, Shi, The One Direction. Lagi-lagi memakai alasan kamu belum menikah untuk mengganti pewaris. Kamu harus menentukan calon pernikahan politik. Kali ini, apapun alasannya, kamu tidak boleh menunda lagi. Aku adalah selir yang kamu nikahi secara resmi. Meskipun kamu tidak menyukaiku, Xie, kamu menikah, ini kabar bahagia yang besar. Kenapa tidak memberitahu keluarga? Ibu, Anda salah paham. Salah paham apa? Kalau sudah menikah, cepat bawa dia ke rumah tua. Dengan begitu, di depan Dewan Direksi, kamu bisa memberikan penjelasan. Ibu, Bos MU, video tadi sudah tersebar di internet. Opini publik semakin panas. Harga saham turun 5 poin. kamu adalah mata-mata bisnis, katakan. Lu Yunze mengirimmu untuk apa? siapa Lu Yunze? Kaisar, ketulusanku padamu, langit dan bumi menjadi saksi. Matahari dan bulan bisa membuktikan. Boss Mu, perhatikan penggerannya. Para anggota Dewan Direksi yang tua itu menyerangku karena belum menikah. Lu Yunze tepat pada waktunya. Mengirim mata-mata. Kamu berusaha keras mendekatiku, baiklah. Akan kuperlihatkan apa yang kamu inginkan. Ayo pergi. Kemana? Urus surat nikah. Bagus sekali, dasar anak nakal. Ada kabar baik tidak bilang-bilang. Buatku sebagai ibu khawatir terus soal pernikahanmu. Ibu Suri tiba-tiba berubah sikap. Istana ini juga aneh. Insun, ja? Namanya bagus. Pertemuan pertama tidak ada persiapan, gelang giok ini. Anggap saja sebagai hadiah dari mertua untuk menantu. Sudahlah, siapapun ibu surinya. Sekarang yang penting membuatnya senang. Terima kasih, Ibu Suri. Aku akan berusaha keras melayani Kaisar. Nak, apa yang kamu lakukan? Keluarga kita tidak suka mertua yang jahat. Mertua jahat? Tidak benar, aku tidak berani menjelekkan Ibu Suri. Pasti ada orang yang ingin menjebakku. Cepat bangun, duduk dulu. Nak, Xie, jujur saja pada ibu. Apakah karena aku menekanmu menikah, kamu asal cari orang pintar? Apa?
Sudah, Bu, aku tahu batas. Aku masih ada urusan dengannya. Anda istirahat dulu. Tapi aku masih ingin bertanya. Sudahlah. Dasar anak ini. Kaisar, istana barumu sangat unik, tempat tidurnya juga. Kaisar, hari ini kenapa terburu-buru sekali? Gu Qingsun. Karena sudah menikah, kamu adalah bagian dari keluarga MU. Apa yang boleh dilakukan? Pikirkan baik-baik. Keluarga MU, Kaisar sudah menganggapku sebagai istri sah. Hamba tidak akan mengecewakan kepercayaan Kaisar. Pakai apa ini? Cepat ganti. Bukankah Kaisar dulu paling suka melihatku memakai baju ini? Jangan-jangan seleranya sudah berubah? Kaisar, ada pembunuh. Kaisar, ada pembunuh. Hamba berterima kasih atas pertolongan Kaisar. Hantu. Kaisar, ada hantu. Gu Qingsun. Bukan hamba, itu kotaknya. Cepat hilang dari pandanganku. Kamu mau apa lagi? Hamba datang untuk menemani Kaisar agar cepat hamil. Sebagai permaisuri, tentu hamba harus memperbanyak keturunan. Cukup. Kaisar, jangan marah. Ada apa? Aduh, Aku tidak melihat apa-apa. lanjutkan saja. Gu Qingsun. Oja. Wasiat leluhur MU, semua menantu MU harus menerima. Industri di bawah MU, ikut urusan keluarga. Besok, bawa Qingsun untuk mengambil alih perusahaan. Anak muda semangatnya tinggi, bisa dimaklumi. Tapi harus tetap terkendali. Gu Qingsun. Kaisar bahkan tidak mau menyentuhku. Bagaimana bisa hamil? Gu Qingsun. Jangan pikir bisa memanfaatkan wasiat leluhur MU untuk masuk ke MU Group dan mencuri informasi. Mau masuk perusahaan? Jangan harap. Kaisar, jangan marah. Halo, Bos MU, topik panas Anda dengan wanita itu. Membawa saham MU Group anjlok. Dewan Direksi terus mempertanyakan kami. beritahu Dewan Direksi, tidak perlu khawatir. Besok wanita itu akan bergabung ke perusahaan sebagai istri direktur utama. Untuk meredakan rumor. Karena kalian sudah bersusah payah, aku akan menuruti keinginanmu. Aku pikir lagi, wasiat leluhur MU tidak boleh dilanggar. Besok ikut aku ke perusahaan. Hah? Perusahaan apa? Apa? Kamu tidak mau? Apakah Kaisar ingin saya ikut serta dalam urusan pemerintahan? Ini adalah kehormatan yang belum pernah didapatkan oleh permaisuri sebelumnya. Hamba pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Kaisar. Bangun, jangan sering-sering berlutut. Dan juga, besok pakai baju yang lebih formal. Pakai baju yang lebih formal. Kuda liar. Apakah ini kuda darah panas milik Kaisar? Tapi kenapa bentuknya begitu aneh? Wah, memang kuda yang bagus, tidak merengek dan tidak bergerak sembarangan. Apa yang kamu lakukan? Kaisar, kuda Anda sangat jinak. Anak yang baik, tapi sayang otaknya. Dia hari ini pergi ke perusahaan untuk proses onboarding. Awasi dia baik-baik. Jangan sampai menimbulkan masalah. Apa yang baru saja lewat? Tidak tahu. Supervisor, persiapan besar-besaran ini. Apakah ada orang penting yang akan datang ke sini? Kamu tahu apa? Istri direktur utama di atas kita. Hari ini akan mulai bekerja di sini. Kalian harus menyambutnya dengan Semangat 12 kali lipat, jelas? Kenapa istri direktur belum datang? Kalian harus menyambutnya dengan semangat 12 kali lipat. Jelas? Lihat, mobil mewah edisi terbatas global. Istri direktur datang. Cantik, tujuan sudah sampai.
Kakak menyetir mobil semahal ini, pasti sangat capek ya? Bagaimana kalau kita saling bertukar kontak? Bisa kenal dengan wanita secantik kamu adalah kehormatan bagi saya. Jahat. Kalau ada waktu, kita harus sering berhubungannya. Diam saja apa? Cepat sambut istri direktur. Selamat pagi, Ibu. Kalian ini? Ibu, tidak perlu berpura-pura lagi, kami sudah tahu. Identitas asli Anda. Ya, mobil mewah edisi terbatas global mengantar Anda bekerja. Selain istri Direktur NU, siapa lagi yang bisa dapat perlakuan seperti ini? Orang-orang pintar ini mengira saya istri Direktur. Kalau begitu, sepertinya kalian sudah tahu. Ini adalah grup MU. Dengan aura seperti Ibu Direktur NU ini, orang lain mau meniru pun tidak bisa. Sudah, cepat antar saya untuk proses onboarding. Dan juga, nama saya Yang Yu. Kedepannya di kantor jangan panggil saya Ibu lagi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Siap Bu, silakan ini jalan. Tunggu. Dia istri direktur, lalu aku siapa? Aku belum bicara soalmu, kamu cuma magang. Pakai baju apa ini, berantakan. Jangan-jangan mau menarik perhatian direktur? Ternyata cuma magang, ada orang yang suka cari perhatian, seperti badut saja. Iya, Nyonya benar. Cepat minta maaf pada Nyonya. Oh. Ternyata kamu penipu ya? Kamu bilang siapa penipu? Kamu buta aja, berani bicara seperti itu pada Nyonya. Lihat mobil sport tadi? Bahkan kalau kamu kerja sejak zaman dinasti Qing, gak akan bisa beli satu ban mobil itu. Nyonya, biar aku yang menghajarnya. Aduh, Kurang ajar. Kamu? Di istanaku, bahkan bukan pelayan kasar. Berani mengaku sebagai istri direktur di hadapanku? kamu mau apa? Lihat sikapnya, jangan-jangan dia istri direktur yang asli? Bertahun-tahun aku bermeditasi, tak ingin terlibat persaingan istana. Tapi ada yang berani memasukkan identitasku dan berbuat semaunya. Jangan macam-macam, aku akan laporkan polisi. Lapor polisi? Jangan-jangan akan dibawa paman-paman itu lagi. Sudahlah, Kaisar berpesan jangan cari masalah. Aku tak boleh marah karena penipu ini. Sudah kuduga dia tak berani macam-macam, tidak bisa. Aku harus dapatkan kembali wibawa istri direktur. Di depan orang-orang ini, berhenti. Kubiarkan kamu pergi? Ada apa lagi? Kamu merusak reputasiku sebagai istri direktur. Mau pergi begitu saja? Kamu mau apa? Aku bukan orang yang suka mempermasalahkan. Asalkan kamu minta maaf di depan semua orang, aku bisa memaafkanmu. Minta maaf. Apa perlu aku juga bersujud dan membenturkan kepala? Ini katamu ya, asal hari ini kamu bersujud dan minta maaf. Aku akan memaafkanmu dengan lapang dada. Cepat bersujud. Terima kasih atas kemurahan hati Nyonya. Pernah lihat kaki dibebat, baru pertama lihat otak dibebat. Kamu si baik hati, siapa yang otaknya dibebat? Nyonya jangan marah, selama dia masih di perusahaan. Kita pasti bisa balas dendam padanya. Nyonya, ini tempat khusus yang kusiapkan untukmu. Bagus, aku akan bicara baik tentangmu pada direktur. Terima kasih Nyonya. Mulai hari ini, kamu adalah asisten Nyonya. Semua pekerjaan kasar, seperti menyajikan teh dan air, akan kamu yang lakukan. Aku menyajikan teh dan air untuknya? Kerjaan kasar seperti ini sudah seharusnya dilakukan pelayan. Mengapa aku harus melayaninya? Mengapa? Karena Nyonya sejak lahir sudah lebih tinggi derajatnya darimu. Kurasa kau sudah terlalu lama berlutut. Sampai tidak tahu lagi bagaimana cara berdiri, ya? Hemo, Ngomong panjang lebar dengannya buat apa? Aku haus. Ambilkan aku segelas air. dengar tidak? Cepat ambilkan air untuk Nyonya. Aku bilang kalian. Supervisor, Dia karyawan baru, belum paham aturan. hal kecil seperti mengambil air, biar aku saja yang lakukan untuk Nyonya. Nyonya menyuruhmu pergi? Aku peringatkan kamu. Jangan sok pahlawan di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian pernah lihat istri direktur? Maksudmu apa? Kalian bahkan tidak tahu seperti apa rupa istri direktur. Lalu bagaimana bisa memastikan aku bukan istri direktur yang asli? Mana mungkin? Mobil Nyonya adalah supercar edisi terbatas dunia. Kamu magang gaji 3.000, berani menyaingi istri direktur? Kalau kamu begitu yakin dia istri direktur, setidaknya tunjukkan bukti kepada kami. Nyonya ini orang terhormat, mengapa harus membuktikan? Kepada orang seperti levelmu? Kurasa dia tidak berani. Siapa yang bilang tidak berani? Nyonya, bagaimana kalau Anda menelepon direktur? Lihat nanti mereka masih berani berkata apa. Sayangku, mana mungkin aku punya nomor telepon direktur? Bosmu sangat sibuk. Kalau sampai mengganggu bos NU karena hal kecil seperti ini, kalian sanggap menenggangnya? Anda takut mengganggu bos NU? Atau sebenarnya tidak bisa menghubunginya?
Benar, mana mungkin istri direktur adalah wanita yang jahat seperti ini? Bagaimana kalau Anda hubungi bos MU saja? Kalau tidak, akan susah menutup mulut mereka. Kalau begini terus, akan cepat ketahuan. Jangan panik, asal bisa menipu supervisor ini. Si imut ini pasti tamat. Baik, aku akan hubungi bos MU sekarang. Nyonya, apakah bos MU sudah mengangkat telepon? Tidak ada. Sembang dan bosmu sedang sibuk. Nomor pribadi bos MU. Hanya sedikit orang yang tahu, mana mungkin sibuk, menurutku. Kamu ini palsu. Jangan sembarangan menuduh Nyonya, aku benar-benar mendengar suara sibuk. Kalian berdua sedang bermain sandiwara denganku? Kuching Sun, kalau kamu bilang dirimu istri direktur utama, lebih baik. Kamu yang menghubungi bos MU, ya. Benda apa ini? HP saja tidak kenal, Gu King Sun. Kalau takut, setidaknya cari alasan yang masuk akal. Kamu benar-benar berharap dia bisa menghubungi bos MU? Aku tidak bisa. Masa kamu bisa? Sampai sekarang, jangan mengelak lagi. Kalau kamu mau berlutut dan minta maaf dengan baik, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu. Cepat minta maaf pada Nyonya. Tunggu. Aku ingin lihat siapa berani berbuat onar di grup MU. Wakil direktur kantor pusat datang, dia pasti kenal istri direktur utama. Nyonya, wakil direktur pasti dapat kabar, datang untuk membantu Anda. Tentu, masa dia mau membantu si imut itu? Apa yang dibicarakan? Siapa dia? Wakil direktur. Anda tidak kenal? Ini adalah istri direktur utama. Tak disangka, istri direktur utama ternyata mulai bekerja hari ini. Ternyata hari ini memang tepat datang. Lalu siapa dia? Seorang magang baru, dia yang tadi menuduh Nyonya. Bahkan berhayal bilang, dirinya adalah istri direktur utama yang sebenarnya. Kamu yang melawan Nyonya, mulai sekarang kamu dipecat. Hahaha. Kamu yakin demi dia mau memecatku? Aku khawatir bos MU menuntut. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Mereka bilang diri mereka istri direktur utama, kalau salah menyinggung. Tidak bisa, aku tidak bisa turun tangan langsung. Diam saja apa? Cepat pecat dia. Nyonya, kalau langsung dipecat, orang akan bilang, grup MU terlalu otoriter, katanya. Para nyonya grup MU dari generasi ke generasi paham menilai harta, bagaimana kalau Kita adakan taruhan menilai harta. Pertama, bisa membuktikan identitasmu. Kedua, bisa menutup mulut banyak orang. Aku ini si imut, mana paham menilai harta. Dengan kemampuan Nyonya, masa takut sama magang? Tentu saja aku tidak takut, tapi jika harus menghadapi barang seperti ini, harus aku yang turun tangan, maka urusan kenaikan jabatan dan gaji tidak ada hubungannya lagi denganmu, kecuali... Tenang saja, Nyonya. Aku pasti akan membantu Nyonya memenangkan taruhan ini. Kuching Sun, aku ingin lihat apa yang membuatmu berani melawanku. Gu King Sun hari ini mulai bekerja di perusahaan. Tidak menimbulkan masalah, kan? Tapi kabarnya, ada orang yang mengaku sebagai Nyonya dan bertengkar. Apa? penilaian harta karun kali ini? Menyiapkan 28 barang antik. Kedua pihak dalam waktu 5 menit, masing-masing memilih satu barang yang harganya lebih tinggi menang. Kalau menyerah sekarang masih ada waktu. Kalimat ini aku kembalikan padamu. Pertandingan mulai. Bukan? Apa asyiknya kamu mengikutiku? Ada begitu banyak barang antik, aku mau lihat yang mana saja boleh. Jangan-jangan kamu cari alasan karena tidak bisa menilai harta karun? Baik, silakan lanjutkan. Aduh. Kamu sengaja. Aku kenapa lagi? Jelas-jelas kamu sendiri yang serakah. Kamu. Tak disangka barang ini bisa ada di sini. Bahkan jika semua barang antik di meja ini dihitung, tidak ada yang bisa menandingi yang satu ini. Aku memilih piring giok ini. Barang ini berasal dari zaman Han, terbuat dari giok Hetian, harga pasarnya 28 juta. Zaman Han terkenal di dunia dengan giok Hetiannya. Bahkan segel kekaisaran Tiongkok terbuat dari giok Hisi. Piring giok sebesar ini, harganya pasti tidak murah. Piring giok ini, bahkan jika dibandingkan dengan harta karun negara,
tidak akan kalah. Apakah pertandingan ini masih perlu dilanjutkan? Lebih baik kamu cepat-cepat berlutut dan minta maaf pada Nyonya. Bagaimana kamu tahu aku pasti kalah? Kamu. Setelah pertandingan selesai, aku lihat apakah kamu masih akan sombong seperti ini. Tidak tahu harta karun langka apa yang kamu pilih. Aku memilih yang ini. Apa? Ini harta karun langka pilihanmu? Bahkan jika kamu tidak bisa menilai harta karun, tidak perlu memilih kayu untuk mengisi kekurangan, kan? Ini cuma nampan biasa. Masa bisa lebih berharga dari giok di atasnya? Menurutku, dia cuma mencari-cari alasan. Lagi pula, mana bisa dibandingkan kayu dengan giok Hetian? Kalah juga tidak memalukan. Ini. Ini papan talenan di rumahmu, ya? Hahaha. Ini terbuat dari kayu huang-huali kelas atas. Teksturnya klasik tapi tetap elegan. Dulu dipakai kaisar untuk mengeluarkan dekret kerajaan. Jangan-jangan kita salah lihat. Nampan ini. Benar-benar barang berharga? Ini siapa tahu nilai barang antik. Tidak hanya ditentukan dari bahannya saja. Kayu lapuk dikatakan barang kerajaan? Dia pasti ketakutan sampai ngomong ngawur. Gu Qingsun, jangan asal bicara. Barang ini tidak tercatat dalam arsip. Tidak ada catatannya, berarti memang kayu lapuk. Tadi dia terlihat sangat yakin. Aku sampai mengira ini barang antik berharga. Hampir saja tertipu. Tidak tercatat karena kalian buta. Apakah semua barang berharga di dunia hanya bernilai karena tercatat oleh kalian? Gu Qingsun, kau masih berkilah. Jangan-jangan takut kalah? Siapa yang menang belum tentu. Kau benar-benar tidak kapok sampai dapat pelajaran. Bahkan jika Tuan MU datang, pertandingan ini, tetap aku yang menang. Kuumumkan pemenang pertandingan ini adalah... Tunggu. Pertandingan ini dimenangkan Gu Qingsun. Siapa kau? Ini bukan urusanmu. Aduh. Diam kau. Kau tidak kenal bos MU? Apa? Bos Miliunit? Nampan ini barang kerajaan, sudah berusia ribuan tahun. Nilainya bahkan melebihi mutiara malam Ratu King. Kalian yang kerja di grup MU, tidak punya mata sama sekali. Nyonya, semua ini kulakukan untukmu. Tolong bicarakan baik-baik dengan bos MU. Nyonya, ini. Tidak lihat bos MU di sana. Berpeluk-pelukan tidak pantas. Ayah, maafkan kalian Kangku. Bos MU sudah datang sebagai istri direktur. Tidak mau bicara? Bos MU, ini semua gara-gara si imut ini, yang mengaku istri direktur. Aku tidak suka perbuatannya. Jadi ingin memberinya pelajaran. Hah, Nyonya, maksudmu apa? Apa maksud memberi pelajaran? Bos Miliunit. Keduanya mengaku sebagai istri direktur. Aku bingung sebentar, lalu meminta mereka membuktikan dengan mengidentifikasi harta. Untuk membuktikan identitas. Gu Qingsun adalah istriku, MUCA. Kaisar ternyata mengakui identitasku di depan umum. Selesai, semuanya hancur sekarang. Nyonya, aku buta tidak mengenal Gunung Tai. Mohon ampun, jangan ingat kesalahan orang kecil seperti aku. Ya, semua karena dia, Nyonya, ini salahnya. Si imut ini yang memalsukan identitasmu. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian terus membuat kesalahan. Maka itu salahmu, buta tidak bisa melihat. Hai, Bos Miliunit. Nyonya, Ampunilah aku sudah tahu salah, Nyonya, hei. Sedangkan kamu, Apa yang mau kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Meskipun kamu istri direktur, tidak bisa semena-mena. aku tentu tidak akan berbuat apa-apa padamu. Yang harus kamu tanyakan adalah istri direktur yang asli ini. atas nama keluarga MU, blokir dia, jangan pernah direkrut lagi. Tidak, jangan blokir aku, bos MU. Aku salah, bos MU. Cie, Sudah kubilang jangan membuat masalah di perusahaan. Kamu anggap ucapanku angin lalu ya? hamba tidak, mereka yang memulai.
Kamu, sudahlah, penampilanmu hari ini. Tidak mempermalukan keluarga MU, hari ini tidak akan kuhukum. Kalau hamba menjaga martabat kerajaan, hamba ingin hadiah. Hadiah. Apa yang kamu mau? Nanti malam di istana, Kaisar akan tahu sendiri. Benar-benar hebat, Kaisar. Gu Kingsun, apa yang kamu lakukan? Meskipun hamba sudah menjadi permaisuri, tapi belum ada hubungan suami istri dengan Kaisar, sebaiknya segera dilakukan. Agar bisa satu hati dengan Kaisar. Kamu benar-benar pandai cari alasan. Ini bukan alasan. Sudah menikah, harusnya memperbanyak keturunan. Apalagi hamba sebagai permaisuri, ibu negara. Harus memastikan keturunan berlanjut. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu tahu, bukankah ini kewajiban wanita? Gu Kingsun, kamu tahu tidak apa itu etika dan moral? Apa itu harga diri dan mencintai diri sendiri? Demi mendapatkan perhatian seorang pria. Mengapa Kaisar merendahkan hamba seperti ini? Pendidikan hamba sejak kecil. Semua untuk melayani Kaisar. Pendidikan? Apakah ini pelatihan khusus? Lunze sengaja menempatkannya di sini. Benar-benar usaha yang luar biasa. Mulai besok, akan dicarikan guru etiket untukmu. Kejadian seperti hari ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Hamba mengerti. Kalau Kaisar tidak ingin ada kejadian kedua, maka hamba akan berusaha sukses dalam sekali percobaan. Ah, Kaisar kemarin benar-benar keterlaluan. tidak ingin hamba menemani tidur. Tidak perlu sampai mengusir hamba keluar. Konon kabarnya beberapa waktu lalu, Nona Gu menang dalam ujian identifikasi harta karun. Dengan gemilang, Sebagai istri bos MU. Kalau dipermalukan di luar, bukankah itu mempermalukan keluarga MU? keterampilan membuat teh Nona Gu yang mahir ini tidak seperti pemula. Waktu kecil, ibuku sering membuatkan teh untuk ayah. Sejak kecil sudah terbiasa dengan seni teh, berharap suatu hari nanti bisa membuatkan untuk orang yang kucintai. Keterampilan membuat tehmu ini. Dipelajari untuk pria, Ibu sering berkata, pria bekerja keras di luar. wanita seharusnya di rumah melayani suami dan mendidik anak. Warnanya jernih, meninggalkan kesan di mulut, bagus. Koharap etiket Nona Gu. Bisa sebaik keterampilan membuat teh ini. Tarik napas. Tenang. Hembuskan napas. Kingsu menganggap diri sendiri mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Tidak tahu di mana kesalahannya sampai guru begitu menyulitkan. Nona Gu, tahukah kamu belajar etiket untuk apa? Etiket, bukankah untuk wanita ketika berada di ruang tamu? Bisa bersikap sopan dan pantas, tidak membuat malu keluarga suami? Kamu salah. Belajar etiket adalah untuk membuatmu mengerti kehormatan dan aib. Tahu malu, mengerti apa itu diri sendiri, untuk membuat wanita. Menyadari pahitnya kemandirian, tapi tetap tidak tenggelam dalam. Kebodohan tergantung pada pria. Tapi ibu sejak kecil bilang, suami adalah pemimpin istri, istri mengikuti suami. Wanita seharusnya berpusat pada pria. Kamu salah. Wanita bukanlah properti pria. Properti? Tidak. Lalu bagaimana dengan 3 kepatuhan dan 4 kebajikan? Itu kebiasaan buruk masyarakat feodal. Di zaman ini, wanita juga bisa mandiri dan berdiri tegak. Bisa juga sukses besar, wanita belajar tata krama. Hanya untuk menyenangkan diri sendiri, bukan orang lain. Menyenangkan diri sendiri. Meskipun tata kramamu sempurna, itu hanya cara untuk menyenangkan pria, selama kamu tidak punya hati yang mandiri. Di mataku, kamu tidak akan pernah lulus. Lalu, apa arti latihanku selama 10 tahun ini? Apa sebenarnya artinya? Nona Gu, apakah dalam hidupmu ada satu saat untuk hidup untuk dirimu sendiri? Untuk diri sendiri. Hidup. Jadi, aku terlempar ke masa lalu? Bantu aku merapikan dasiku. Kamu tidak punya tangan sendiri? Hanya tahu menyuruh orang lain. Kalau tidak mau bantu, jangan berteriak. Entah kenapa tiba-tiba marah. Ini tidak bisa terus begini. Aku harus pergi sebelum dia tahu. Aku adalah orang dari masa depan, tapi aku tidak punya uang. Harus cari uang di mana ya? Ensiklopedia antik. Ya, aku bisa cari barang antik di pasar. Sudah keliling sekian lama, semua palsu. Bahkan tidak ada kesempatan untuk dapat barang bagus. Nenek, ini keramik King Bai kualitas terbaik, produksi dinasti Song. Lihat warnanya, lihat kualitasnya, 30 juta. Sangat worth it.
Ini memang barang asli yang jarang ditemukan. Tapi, harganya. Nenek, uang adalah benda duniawi, pikirkan. Barang antik yang diambil negara lain. Tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, sekarang. Nenek menemukan harta ini, itu rezeki besar. Baik, aku beli ini. Mantap. Kalau nenek bawa pulang keramik biru putih ini, itu pasti berkah dari usaha bertahun-tahun. Tunggu. Nona, barang ini sudah dipilih nenek. Kalau tertarik, aku punya barang lain yang bagus. Kau pikir aku tertarik dengan barang palsu? Kau bilang ini palsu? Keramikmu ini bahkan bukan tiruan bagus, sampah. Nona, aku pelanggan lama toko ini. Jangan rusak reputasi orang hanya karena omongan sembarangan. Nenek, meski tiruan ini bagus, tapi banyak yang tidak masuk akal. Coba. Nenek lihat lagi. Nona masih muda tapi sok tahu, jangan ikut-ikutan. Gagal menilai barang antik, tinggalkan lidahmu di sini. Keramik Qingwei terkenal karena warna glasirnya, apalagi yang dibuat di Jingdezhen. Setipis kertas, seputih giok, sangat elegan. Tapi keramikmu ini, dasarnya terlalu tebal, glasirnya tidak berkilau, berani-beraninya mengaku sebagai keramik dinasti Song. Tidak tahu malu. Omong kosong tanpa bukti. Kamu harus punya bukti. Nona kecil, apakah kamu punya bukti? Ah, tidak ada bukti tapi berani berteriak di sini, bilang. Apakah kamu dikirim orang lain untuk mengacaukan lapakku? Buktinya ada di bagian bawah keramik ini. Bagian bawahnya, bos, bolehkah kami lihat dulu? Nenek, jangan dengarkan omong kosong gadis kecil ini. Reputasiku, nenek pasti tahu. Dia bahkan tidak berani menunjukkan bagian bawahnya, nenek. Bos, jika kamu tidak menunjukkan bagian bawahnya, urusan jual beli ini tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Permenci, harga sudah kita sepakati, bagaimana? Kamu nggak jadi? Kamu mau apa? Hari ini, mau tidak mau kamu harus beli. Cingkokin yuengnya. Kalian pergi. Lepaskan nenek, aku sudah telepon polisi. Baik, hari ini aku kalah oleh kalian. Kalian pergi. Nenek, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, anak baik. Kali ini berkat kamu. Nenek, pasar barang antik ini sangat beragam. Lain kali datang, harus lebih hati-hati. Nona, Aku lihat kamu masih muda. tapi sudah punya keahlian menilai barang antik. Di Jingzhou sedang diadakan kompetisi menilai barang antik, mencari bakat-bakat baru. Apakah kamu tertarik ikut? Kompetisi menilai barang antik? Pasti banyak yang seru. Terima kasih, Nenek. Aku pasti akan datang. Sebarang kisah berbahaya, bagaimana kalian berani? Biarkan nenek berhasil di sini. Ini kelalaian staf saya. Nona kecil, kita bertemu lagi. Kamu mau apa? Seperti kata pepatah, memotong rezeki orang. Karena kamu sudah memotong rezekiku. Maka aku akan memotong lidahmu, supaya kamu ingat. Tunggu. Suamiku adalah CEO grup MU. Berapapun uang yang kamu mau, dia akan memberikannya. Kamu pikir aku anak kecil? Istri CEO. Bisa datang sendiri ke pasar barang antik? Aku tidak bohong. Kalau tidak percaya, telepon saja dia. Bos, wanita ini kayaknya tidak bohong. Cepat pukul. Kalau berani menipuku, kamu selesai. Waktu itu cuma nakutin mereka aja. Aku nggak bisa pakai ini. Sapetan. Sayang. Kamu buruan bawa uang buat nyelamatin aku. Istri kamu ada di tanganku, kalau berani main-main sama gue. MUC. Aduh. Wanger. Kalian serang dia sekarang. Osmo. Bawa mereka ke sana. Siap. MUC, lama banget sih baru dateng. Aku tadi hampir mati ketakutan.
Aku bawa orang ke pasar antik nyari nenek. Dia malah muncul di dekat sini. Jangan-jangan ini semua udah diatur Lu Yunze? Kenapa kamu ada di sini? Jangan sampai MC tahu. Soal rencana aku nabung buat kabur. Aku cuma jalan-jalan aja. Gak merasa skenario pahlawan penyelamat ini terlalu kaku? Maksudmu aku main sandiwara sama mereka? Emangnya kenapa? MUC, kamu paranoid banget sih. Apa katamu? Aku bilang kamu sakit. Narsis. Jangan-jangan aku salah paham sama dia? Sebenarnya Gu Bingsun ini siapa sih? Selidiki sampai tuntas. Dia pikir aku main sandiwara? Dia pikir dia raja apa? Udah, gak usah dikirim. Mending kirim acara identifikasi harta karun. Buat cari barang berharga. Wah, acara identifikasi harta karun yang disebut nenek ternyata mewah banget. Gak kalah sama pesta tengah musim gugur kerajaan. Selamat datang di acara identifikasi antik musim gugur Jingzhou. Pemenangnya bisa dapat hadiah hingga 5 juta. Yuning, gimana perkembangan sama bosmu? Aku baru lihat di berita panas. Ada gosip bos MU sama seorang wanita. Rame banget tuh. Ada yang bilang bos MU udah nikah. Masa sih? Itu cuma orang iseng aja kali. Siapa lagi yang pantas sama kakak Xie selain aku? Katanya yang di atas itu istri bos MU loh. Pantasan skill identifikasi harta karunnya luar biasa. Apaan sih omonganmu? Masa kakak Xie udah punya istri? Nggak mungkin. Rahel Osi telah mengumumkan identitasnya di depan umum. Mana mungkin ini palsu? Aku ingin tahu, siapa yang berani merebut kakak Xie dariku? 18 kemenangan beruntun. Masih ada yang berani menantang Nona Gu? Hanya karena menang beberapa pertandingan, sudah berlagak di sini. Tidak takut mempermalukan keluarga MU, sungguh tidak berpendidikan. Dia hanya seorang yang ingin sekali menikah dengan keluarga kaya. Badut kecil yang mengandalkan. Cara-cara kotor, mana mungkin punya pendidikan? Kalian siapa? Berani-beraninya bicara kasar di sini. Bahkan putri dari grup Shen Yuning tidak dikenal. Yuning dan bosmu adalah teman sejak kecil. Teman masa kecil MUC. Pantasan sifatnya buruk, memang orang bergaul dengan yang sejenis. Kalau tidak terima, silakan naik panggung dan bertanding. Menggunjing di belakang. Inikah pendidikan putri keluarga kaya? Kamu ngomong siapa? Jangan kira kami takut padamu. Tidak takut? Ayo. Yuning, kami tidak bisa menilai harta karun. Tidak bisa juga harus naik. Mau lihat dia di atas panggung. Mencuri perhatian? Cepatlah. Penonton di bawah sudah tidak sabar. Konon Nona Gu memiliki mata yang sangat tajam. Apakah aku punya kehormatan untuk bertanding dengan Nona Gu? Ini bukan bos Lu dari grup Lu. Dia dan bos MU menguasai separuh dunia antik. Keahliannya menilai harta karun. Bisa menyaingi master tingkat nasional. Keluarga Lu dan MU sudah lama bersaing. Bos Lu menantang Nyonya MU di depan umum. Apakah ingin mempermalukan keluarga MU? Gu Qingsun, Veronica kau menerima tantangan bos Lu? Apa yang tidak berani? Harap Nona Gu berbaik hati. Vas leher lurus belasir hijau dari dinasti Tang. Vas mulut miring dari Qin Lang, era Kangxi dinasti Qing. Piring bunga teratai ukiran dari Jingqiang dinasti Song. Seharusnya produk era Kaisar Shen Song. Gerabah glasir suhu rendah buatan teknik khusus dinasti Tang, Sancai Tang. Pertandingan tinggal 1 menit lagi. Dia melihat begitu lama. Jangan-jangan tidak mengenali patung Buddha batu ini? Itu harta nasional. Dengan latar belakangnya, kemenangan sebelumnya. Hanya kebetulan saja. Nona Gu 5 4 3 Kemuhila, patung batu bodhisattva ini adalah harta karun. Dia menghancurkannya begitu saja. Kamu tahu berapa harga harta karun ini? Kamu bisa menggantinya? Bagaimana mungkin barang palsu bisa bersaing dengan harta karun? Yang dipamerkan dalam acara penilaian harta karun ini semuanya adalah barang antik. Bagaimana mungkin ada barang palsu? Siapa yang berani merusak barang antik? Nenek, dia sengaja merusak barang antik. Oh, ternyata Nona Gu. Aku tahu kamu bukan orang yang ceroboh. Tapi kenapa kamu bilang patung ini palsu? Menurut catatan sejarah, patung bodhisattva batu terbuat dari batu pasir. Tapi barang palsu ini jelas-jelas terbuat dari batu jerami. Apa itu batu pasir atau batu jerami? Aku rasa kamu sengaja. Kalau begitu, mari kita minta Ketua Hao untuk memberikan penilaian. Gu Qingsun, kebohonganmu akan segera terbongkar. Aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Batu ini mengeluarkan bau apek yang samar. Ini pasti bukan barang asli.
Apa? Benar-benar palsu? Nona Shen, apakah jawaban ini memuaskan? Kakak Xie, aku hanya ingin menguji kemampuan kakakku. Tapi lihatlah dia, sangat agresif. Tidak ada sikap sebagai kakak sama sekali, Xie. Di luar rumah, perhatikan tingkah lakumu. Nenek benar. Kakak Shi. Aku ingat tidak mengundang mereka. Pengawal, bawa mereka pergi. Kakak Xie, kamu sampai mengusirku. Hah? Sudah lama dengar bos MU tidak punya perasaan. Ternyata bahkan pada teman masa kecil pun begitu. Hanya belajar sedikit. Kulit Ari bos lu saja. Tak disangka Nona Gu begitu tajam matanya. Bos Gu, kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri. Masih berakting di depanku. Gu Qingsun bukan lain. Adalah orang yang kamu tempatkan di sisiku, kan? Bukankah ini juga karena didikan bos lu yang baik? Didikan. Maksudnya pertandingan tadi? Bukan didikan, Nona Gu memang berbakat. Karena taruhan ini sudah selesai. Aku akan pergi dulu jika tidak ada hal lain. Xie, jangan tidak sopan. Nona Gu adalah tamu kehormatan yang saya undang. Tamu kehormatan. Dia. Wah, ternyata Qingsun adalah menantu keluarga MU, keluarga kami. Membutuhkan nyonya rumah sepertimu untuk terus berkembang. Nenek, Anda terlalu memuji Qingsun. Ini bukan pujian, kemampuanmu dalam menilai harta karun membuat banyak orang tidak bisa menyaingi. Shi, besok, Qingsun akan mengurus urusan keluarga. Nenek, wanita juga bisa mengurus urusan keluarga. Apa salahnya wanita? Melihatmu. Mengingatkanku pada masa mudaku, dulu aku dan kakek. Pertama kali datang ke sini, sering diremehkan orang. Karena marah, aku mendirikan MUC. Sekarang sudah bertahun-tahun, keluarga MU menjadi keluarga terbesar di Jingzhou. Nenek bicara dengan santai sekarang, pasti dulu banyak mengalami kesulitan. Jadi, kamu harus mengurus MUC dengan baik, jangan sia-siakan usaha nenek. Nenek percaya padamu. Meskipun MUC bukan kaisar, tapi kita tetap suami istri, seharusnya membantunya. Suatu hari nanti, jika aku benar-benar meninggalkan keluarga MU, aku tidak akan mengecewakannya. Nenek, tenanglah. Aku dan Xie akan mengurus MUC dengan baik. Tidak akan membuatmu khawatir. Tiba-tiba muncul Nyonya MU, bos. Cukup menarik. Aku harus bertemu denganmu dengan baik. Apa ini? Sepertinya enak. Kamu, Nona Gu, mau minum apa? ini bukan bahasa burung dari negara barat? Aku tidak mengerti. Aku mau minum itu. Katakan, bos lu memanggilku ke sini. Tidak hanya untuk minum teh susu, kan? Sebenarnya, aku pernah menyelidiki asal-usul Nona Gu, tapi tidak menemukan apa-apa. Kemunculanmu seperti datang dari dunia lain. Kalau begitu, aku tidak akan berbelit-belit dengan Nona Gu. Kita bisa bekerja sama, aku akan membantumu mendapatkan yang kamu inginkan. Oh, bos lu tahu apa yang aku inginkan? Tidak lain adalah harta MUC dan status keluarga MU. Meski aku seorang wanita, aku tahu artinya jujur dan terang-terangan. MUC itu memang menyebalkan. Tapi dia tidak pernah melakukan gerakan licik di belakang. Menurutku, tindakan bos lu sama sekali tidak jujur. Ingin bekerja sama denganku? Jawabanku hanya satu. Tidak mungkin. Gu Qingsun, apa sebenarnya rahasia yang kau sembunyikan? Hah, kukira Lu Yunze itu pria terhormat. Ternyata dia menggunakan cara-cara kotor. Tapi teh susu ini enak juga. Tapi, Lu Yunze mati-matian ingin menghancurkan grup MU. Haruskah aku memberitahu MUC? Ada kabar dari orang yang memata-matai Gu Qingsun? Bosmu, perusahaan diserang hacker. Siapa pelakunya? Belum ada informasi untuk sementara. Selidiki terus. Bosmu. Wah, kamu pulang awal hari ini. Kenapa? Aku mengganggumu? Tidak juga. MUC, kamu sedang bad mood? Kenapa aku bad mood? Apa kamu tidak tahu? Kamu mau apa?
Baru saja menyerahkan grup MU padamu, sudah siap. Beraksi, ya? Enushi, kalau ada sesuatu, katakan langsung. Bicara dengan nada sarkas seperti ini tidak keren. Dengan sifatmu yang mudi seperti ini, bagaimana aku bisa mengira? Kamu dan dia adalah orang yang sama. Siapa? Lu Yunse? Tidak masuk akal. Boss Mu, hacker Sedekatawan. Itu ulang grup Lu. Mulai besok, hentikan semua pekerjaan Gu Kingsun. Mesin absen ini rusak ya? Nona Gu, mesin absen tidak rusak. Mulai hari ini, Anda diberhentikan. Apa Enushi tahu tentang ini? Ini justru keinginan bos MU. Kenapa aku diberhentikan dari perusahaan? Aku tidak mungkin membiarkanmu menangani urusan perusahaan. Apa maksudmu? Persekongkolan rahasiamu dengan Lu Yunze. Kakak Xie sudah tahu. Ini adalah saat kita bertemu di kafe suatu hari. Daerah ini begitu luas, tapi kalian berdua justru bertemu. Katakan tidak ada persekongkolan, kamu sendiri percaya? Ini urusan keluarga antara aku dan Enushi. Bukan urusan orang luar seperti kamu. Kamu. Masalah aku dicopot dari jabatan. Sepertinya nenek dan ibu belum tahu ya. Kamu mengancam aku. Bukan ancaman, aku hanya merasa aku datang bekerja. Sudah disetujui oleh nenek dan ibu. Mereka berhak tahu. Jika tidak mau dicopot, ada proyek di daerah pegunungan. Mengumpulkan barang antik, asalkan kamu menyelesaikannya dengan baik. Aku bisa pertimbangkan untuk membalikanmu. Kakak Yi. Bagaimana? Baik. Bos MU menepati janji. Gu Kingsun, akhirnya ada kesempatan. Untuk mengusirmu dari keluarga MU, mana mungkin aku membiarkanmu kembali dengan mudah. Tempat apa ini? Bukan tempat untuk manusia. Kalau begitu anda, Tentu saja kakak Xie mengutusku untuk mengawasimu. Siapa tahu di belakang? Ada saya lagi. kalau begitu ikuti baik-baik, jangan sampai aku menjualmu. Kamu tidak tahu. Kamu. Atas dasar apa kamu bilang pusaka keluarga ini palsu? Kalau tidak terdesak butuh uang, mana mungkin aku menjualnya padamu? Aku rasa kamu sengaja ingin membelinya dengan harga murah kan? Ini memang palsu, mana bisa dibilang aku sengaja? Kamu. Ayo semua lihat, aku butuh uang. Untuk menyelamatkan nyawa anakku, dia pedagang licik ini. Uang seperti ini juga diambil, aku tidak mau hidup lagi, tidak mau hidup. Kalau kamu merasa kami menipu, kami bisa pergi sekarang. Hei, anak kecil ini ikut campur urusan orang. Tidak apa-apa. Jangan pura-pura baik di sini. Kalau mau menertawakanku bilang saja. Shen Yuning, aku sedang membantumu. Jangan ikut campur. Aduh, jangan dipukul lagi. Tolong jangan dipukul lagi. Berhenti. Kamu perempuan berani ikut campur urusan laki-laki. Kalau begini aku panggil orang, panggil orang. Sudah sewajarnya, panggil mereka untuk melihat. Apakah mereka akan membantumu? Halo. Kamu tidak apa-apa. Aku yang akan melakukannya. Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Kalau dia ditangkap, maka keluarga kita akan hancur. Kamu kok seperti ini? Dia memukulmu, kamu tidak bereaksi sama sekali. Aduh, aku mohon, kasihanilah aku. Kalau dia ditangkap, maka saat dia keluar nanti. Aduh, tidak bisa. Kamu bisa pergi. Kamu tidak bisa hidup sendiri? Apa hubungannya denganmu? Kalau bukan karena kalian tidak membeli barangku, apakah dia akan memukulku? Sekarang malah menyuruhku bercerai. Aku rasa kamu sengaja ingin mencelakanku. Kamu kok tidak tahu terima kasih? Pergilah kalian. Urusan keluarga kami, tidak perlu dua orang asing seperti kalian ikut campur. Aduh, kenapa kamu menghalangiku? Aku belum selesai bertengkar. Nasihat baik sulit diterima. Orang yang sial. Dia sudah bilang itu urusan keluarganya. Ayo pergi. Gu Qingsun, kapan giliranmu untuk menasehatiku? Terlalu menganggap dirimu penting. Apakah dia anak kecil? Tiba-tiba berubah muka. Gu Qingsun, atas dasar apa dia menasehatiku? Benar-benar menganggap dirinya penting. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan takut, tadi saat menunjuk hidungku dan memakiku. Bukannya sangat hebat? Aku peringatkan kamu, aku adalah putri grup Shen. Kalau kamu berani menyentuhku, Shen tidak akan membiarkanmu. Shen Yuning. Putri Shen hidup selama ini. Belum pernah tidur dengan putri, bahkan kalau masuk penjara pun worth it. Apa yang kamu tunggu?
Ayo pergi. Jangan kira karena kamu menyelamatkanku, aku akan berterima kasih padamu. Aku tidak akan menyerah pada kakak Xie. Tidak peduli. Hai, kamu yang Aku akan tetap bertindak. Pria itu bodoh dan jahat, wanita itu masih tidak pergi. Benar-benar tidak bisa ditolong. Kalau dia sudah menikah, seberat apapun penderitaannya, hanya bisa ditahan. Dia bisa bercerai, bukan berarti tidak bisa hidup tanpa pria. Bercerai. Wanita bisa mengajukan cerai. Kenapa tidak bisa? Sekarang kan sudah setara antara pria dan wanita. Di era kebebasan menikah ini, tentu saja wanita bisa mengajukan cerai. Jangan-jangan kamu pikir tidak bisa bercerai. Makanya tetap di samping kakak Xie. Menurutku, hubungan kalian juga tidak terlalu dalam. Lebih baik cepat-cepat bercerai saja. Tadi kan kamu sudah lihat si pintar itu. Pernikahan tanpa cinta tidak akan berakhir baik. Kamu bilang dia bodoh, lalu apa bedanya kita dengannya? Kamu bilang aku sama seperti wanita itu. Bukankah kita juga hidup berpusat pada emosi? Anak manis seperti itu. Mana bisa disamakan dengan kakak Xie? Padahal tadi aku sempat merasa kamu orangnya baik. Gu Qingsun. Istri bos MU pingsan karena kelelahan beberapa hari ini. Tapi tidak apa-apa, istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Sudah capek ya? MU Xie. Kamu sudah sadar. Suruh kamu ambil barang antik di pegunungan, malah bikin masalah. Kalau cuma bisa ngomong yang enak-enak, mending pergi saja. Jangan ganggu istirahatku. Baik, Ngomong-ngomong, aku mau keluar dari MU Group dan memulai bisnis sendiri. bisnis. Semua yang kamu miliki sekarang berasal dari status sebagai istri MU, keluar dari MU Group untuk memulai bisnis. Bukannya tetap pakai dana MU Group. Di mata bos MU. Aku tidak berguna sama sekali kalau keluar dari keluarga MU, ya? Kalau begitu, bos MU berani bertaruh denganku? Kita bertaruh. Apakah aku bisa sukses berbisnis setelah keluar dari keluarga MU? Sebelum aku berubah pikiran, lebih baik tarik kembali ucapanmu tadi. Kenapa? Bos MU takut? Kenapa dia tiba-tiba mau keluar dari keluarga MU? Jangan-jangan ada hubungannya dengan rencana Lu Yunse? Baiklah. Aku ingin lihat, apa gunanya kamu setelah keluar dari MU Group? Masuk. Bos Lu, informan dari pihak MU Group mengabarkan. Gu Qingsun bersiap memulai bisnis sendiri. Bisnis? Apa dia sudah keluar dari keluarga MU? Detailnya tidak terlalu jelas. Tapi pihak MU Group sudah mengeluarkan pengumuman. Memakat Gu Qingsun. Ini kabar baik untuk Lu Group. Silakan bos Lu. Bos Lu, ada apa Anda manggil saya? Katanya Anda ingin memulai bisnis sendiri. Bolehkah saya bekerja sama dengan Nona Gu? Kerjasama? Menurut saya, bos Lu ingin menggunakan kerjasama untuk mengontrol saya demi mencapai tujuan Anda menghancurkan keluarga MU, kan? Saya tidak menyangkal menghancurkan keluarga MU. Memang salah satu tujuan saya. Tapi yang lebih saya hargai adalah kemampuan Nona Gu. Grup Lu memiliki banyak sekali talenta. Saya hanya orang kecil. Apa kemampuan saya sampai bisa diperhatikan bos Lu? Menurut saya, kemampuan Nona Gu dalam menilai barang antik adalah yang terbaik di seluruh Jingzhou. Kalau bukan karena Anda, grup Lu tidak akan kalah dalam persaingan dengan keluarga MU beberapa bulan terakhir ini. Wah, bos Lu terlalu memuji saya. Saya tidak punya kemampuan sebesar itu untuk mempengaruhi persaingan dua konglomerat besar Jingzhou. Asalkan Anda bekerja sama dengan saya akan menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis. Tentu saja, persaingan saya dengan MU Xie tidak akan memaksa Anda untuk terlibat. Jujur saja, bos Lu, saya memulai bisnis sendiri karena tidak ingin bergantung pada siapapun. Saya tidak menerima sumber daya apapun dari MU Xie, apalagi memilih bekerja sama dengan Anda. Saya menyarankan bos Lu untuk melupakan niat ini. Bos MU, grup Lu mengeluarkan pengumuman baru. Akan mendirikan perusahaan dengan mitra baru. Lu Yunse tidak bisa apa-apa. Hanya bisa membuat sensasi seperti ini untuk membangun citranya. Bosmu, mitra barunya adalah Nona Gu. Apa katamu? Gu Qingsun, kau bersusah payah mendekatiku, menikah dengan keluarga MU, lalu berbalik bekerjasama dengan Lu Yunse, mengacaukan moral keluarga MU. Benar-benar rencana yang bagus. Kerja sama apa? Saya tidak tahu dari mana, Ada bahkan informasi. tapi saya tidak bekerja sama dengan Lu Yunze. Persaingan antara kalian berdua, saya juga tidak ingin terlibat. Kau masih membantah? Dari awal, Lu Yunse yang menyuruhmu mendekatiku, kan? Oke, sekarang rencana kalian berhasil. Haruskah aku mengucapkan selamat padamu? Kau selalu mengira aku adalah mata-mata Lu Yunse. Memang bukan? Pantasan kau selalu mencurigaiku. Ternyata kau tidak pernah menganggapku sebagai istrimu. Benar, kan? Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu memilih jalan yang salah. Di matamu, semua ini adalah akibat ulahku sendiri, benar kan? Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi dari keluarga MU sekarang. Aku, Gu Qingsun, mulai dari sekarang. Tidak ada hubungan sama sekali denganmu. Setelah keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali lagi.
Nona Gu, maaf Nona Gu. Bos MA hari ini tidak ada di kantor. Tidak ada. Aku sudah janji bertemu dengannya untuk menandatangani kontrak. Bos MA mungkin tertunda karena agenda lain. Bos MA, Nona Gu, Anda benar-benar tidak boleh masuk. Mengapa Bos MA tidak mau menemuiku? Nona Gu, aku akan jujur pada Anda. Anda meninggalkan keluarga MU dan mendirikan perusahaan sendiri. Seluruh industri sudah tahu, perusahaan kami tidak mungkin bekerja sama dengan Anda. Seluruh industri sudah tahu. Tuan MU benar-benar kejam. Baiklah. Tolong sampaikan pada bos MA. Jika suatu hari dia berubah pikiran, kerjasama kita masih bisa dilanjutkan. Baik, aku pasti akan menyampaikan pesan Nona Gu. 12 perusahaan, ternyata tidak ada satupun yang mau bekerja sama denganku. Sepertinya aku meremehkan posisi keluarga MU di Jinzhou. Kudengar kamu sedang dalam kesulitan. Butuh bantuanku? Nona Shen ingin membantuku? Ya? Hubungan kita sepertinya tidak begitu baik. Tidak baik lalu kenapa? Kamu mendirikan perusahaan demi hubungan baik? Aku sekarang terjepit oleh 2 raksasa di Jinzhou. Bekerja sama denganku sekarang tidak ada untungnya. Industri barang antik sudah lama dimonopoli oleh keluarga MU dan Lu. Bersaing dengan mereka di pasar memang tidak bijak. Aku juga tahu, tapi apa yang bisa dilakukan? Siapa bilang tidak ada cara? Pernah dengar tentang batu judi? Batu judi? Ini adalah harga batu permata mentah. Lihatlah. Menurut pengetahuanku, batu permata mentah di perusahaan-perusahaan besar, tingkat pembuangannya mencapai lebih dari 80%. Harga permata pun tetap tinggi. Maksudmu, selama tingkat keberhasilan batu judi cukup tinggi, keuntungannya tidak akan kalah dengan industri barang antik. Tapi aku pikirkan, kemampuanmu menilai barang antik dan batu judi Sama-sama hebat. ternyata kamu juga bisa bermain batu judi. Tak kusangka, kamu seorang putri kaya. Memiliki insting bisnis yang begitu tajam. Kamu pikir kami para sosialite ini cuma makan gaji buta? Aku sudah belajar bisnis sejak kecil. Kerja sama yang menyenangkan. Bos MU, pelan-pelan minumnya. Sudah berapa banyak ini? Iya, minum segini banyak, badan bisa tidak kuat. Yang Master MU, cuma seorang wanita saja. Sampai-sampai kamu jadi terpuruk begini, asal kamu bilang, wanita seperti apa yang tidak ada? Menurutku, Gu Qingsun itu cari masalah. Hidup mewah nggak dinikmati. Malah keluar nekat sendiri. Nanti suatu hari dihadang bos-bos besar. Ditindih di kasur sambil nangis. Baru ingat kebaikan yang Master Gu kita kan? Betul. Apa yang kamu katakan tadi? Gu Qingsun itu cari perkara. Orangku tidak perlu kalian komentari. Pergi semua. Sudah kubilang pergi semua. Tak disangka, bos MU yang tak terkalahkan di dunia bisnis. Juga ada hari di mana minum untuk lupakan kesedihan. Bosmu. Gara-gara Nona Gu ya? Wah, si mata-mata ini cepat sekali melapor ke bos barunya. Tentang situasi. Mata-mata. Hahaha, bos MU, jangan-jangan kamu benar-benar mengira Nona Gu itu mata-mata yang kukirim? Apa maksudmu? Bukankah semua mata-mataku sudah kamu habisi? Gu Qingsun bukan orangmu? Lalu kenapa kalian bekerja sama? Aku memang pernah menawari Nona Gu kerjasama. Tapi ditolaknya. Paduka, hamba mempertaruhkan nyawa menyelamatkan Paduka. Tidak seperti selir lain yang cuma nonton di pinggir. Hanya hamba yang benar-benar mencintai Paduka. Xie, kenapa baru datang? Aku tadi hampir mati ketakutan. Di matamu, semua ini salahku sendiri, ya? Aku, Gu Qingsun, mulai sekarang tidak ada hubungan apapun denganmu. Kenapa kamu memberitahuku ini? Tidak ada alasan khusus. Kita sudah bersaing bertahun-tahun. Aku cuma ingin melihat. Bos MU minum sampai mabuk karena seorang wanita. Oh ya. Nona Gu itu memang menarik. Dia orangku, jangan harap. Kedatangan kalian berdua, Liu tidak sempat menyambut. Rekonda, Bos Liu. Ini Nona Gu yang kubilang. Oh, nama Nona Gu sudah sering kudengar. Wah, wanita memang tak kalah dari pria ya. Pak Liu terlalu berlebihan, saya cuma pemula. Kedepannya masih perlu bimbingan Pak Liu. Ah tidak, kukira siapa orang pentingnya. Bikin kita nunggu lama, ternyata cuma cewek haha. Bisnis itu beda dengan masak di rumah lo. Iya, jangan-jangan uang gak dapet, malah diri sendiri yang rugi. Hahaha, menurut gue sih cewek tuh. Harusnya di rumah aja urus suami dan anak. Keluar-keluar gini kan gak pantas, hahaha. Kalau para bos tidak percaya kemampuan kami, mungkin kita bisa taruhan, lihat batu giok mentah nanti. Siapa yang bisa dapat kualitas terbaik? Sekalian buat memeriahkan acara hari ini, gimana? Berani? Bagus, Nona Gu memang wanita hebat.
Kalau begitu, kalau kau bisa pilih yang berkualitas terbaik di sini. Nanti kalau belanja, aku kasih diskon 20%, setuju? Baik, terima kasih banyak Pak Liu. Apa kau mau pilih ini? Meski di dunia batu giok, ada istilah lumut makan hijau, tapi bukan yang ini. Batu berlumut begini hahaha. Nanti kalau keluar granit, jangan nangis ya. Mending bawa pulang, taruh di pot bunga. Jadi hiasan aja, hahaha. Anda urus diri sendiri dulu, sampai sekarang belum juga pilih. Jangan-jangan sudah Bun? Kurang ajar. Santai. Nanti juga mereka yang nangis. Hah? Bener gak sih? Batu jelek begini. Bisa keluar Gio? Kalau ini gak keluar, yang lain apa lagi? Ini aja, potong. Katanya kemampuan Nonagu menilai batu sangat luar biasa. Bos, sudah dipotong. Ini batu violet. Kamu luar biasa. Batu giok ungu sebesar ini, mentahannya saja bisa sampai ratusan juta. Kalau dibuat perhiasan, nilainya bisa naik 5 kali lipat. Bosku, kami puan mu sanggup hebat, lu salad. Salut. Pak Liu terlalu sungkan. Saya bisa dapat giok ungu ini. Semua berkat Feng Shui tempat Anda yang bagus. Tak disangka cewek ini bisa dapat giok ungu. Kalau tidak, kita... Oke, kamu pergi dulu, aku menyusul nanti. Nonagu, saya masih ada urusan, permisi dulu. Lain hari pasti saya berkunjung langsung. Wah, kalau bahan ini dibuat jadi perhiasan, kita simpan beberapa set untuk diri sendiri saja. Soalnya ini pertama kali main judi batu. Layak dijadikan kenang-kenangan. Tapi sepertinya Nona Shen tidak akan punya kesempatan ini. Apa maksudmu? Aku suka bahan ini. Mohon Nona Shen rela melepasnya dan menjualnya padaku. Berapa yang Anda tawarkan? Berapa? Baru 1 miliar? Kalau bahan ini jadi perhiasan, nilainya bisa naik 5 kali lipat. Tawaran Anda terlalu rendah. Tidak, cuma 10 sen. Hahaha. Dari awal kamu memang tidak berniat membeli, kan? Prinsip rakyat jelata tidak bersalah, tapi harta berharga bisa membawa bencana. Pasti Nonagu. Tidak asing kan? Kalau aku bilang tidak mau menjualnya, Tidak mau? Kalau begitu, kalian harus tinggal di sini bersama bahan ini. Saja. Gimana nih? Jangan-jangan kita tidak bisa pulang hari ini. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu siapa? kok kamu bisa datang? Kalau aku tidak datang, kamu mau menunggu di sini sampai kapan? Ayo pulang sama aku. Aku yang akan menyelesaikan masalah dengan orang ini. Cuma dengan beberapa orang? Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Gimana? Tidak perlu. Bosku. Bawa pergi orang-orang ini. Siap. Keluargaku, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Sejak kapan kamu menyiapkan bodyguard? Aku tidak tahu sama sekali. Kalau keluar rumah, tentu harus banyak persiapan. Ayo pulang sama aku yang akan menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini. Ih, jijik. Waduh. MUC. Kok kamu bisa datang? Aku datang untuk mengobatimu. Tidak perlu, kamu pulang dan istirahat saja. Aku bilang sendiri bisa, kan? Aduh. Kemampuan tadi hilang kemana? Aku tahu kamu peduli padaku. Siapa suruh kamu melindungiku? Aku bisa sendiri. Tapi aku ingin melindungimu. Kamu istirahat saja, aku pergi dulu. Aku bisa jelaskan soal yang dulu. Nggak perlu dijelasin. Ingsun, waktu kamu muncul dulu. Aku dengar kabar Luyunse ngirim si imut. Jadi aku kira. Aku salah, jangan pergi. Jadi dulu kamu nikah sama aku juga karena ini?
Yushe, kamu masih nggak ngerti ya? Masalah kita bukan cuma ini doang. Musim ini, sekarang barang antik yang ditarik ternyata palsu. Kalian ngapain aja sih? Bos MU, proyek identifikasi barang antik perusahaan sebelumnya ditangani langsung oleh istri. Sekarang istri pergi, wajar anak buahnya bikin kesalahan. Sebelum istri datang perusahaan, gimana kamu ngurusinnya? Tanpa dia, apakah MU Group nggak bisa jalan? Bos MU, hubungan Anda dan istri terus kayak gini bukan solusi. Gimana kalau Anda jemput istri pulang? Kamu pikir aku nggak mau? Sekarang masalahnya dia nggak mau ketemu aku. Istri mungkin nggak mau ketemu kamu, tapi nenek mau ketemu cucu menantu. Pasti istri kasih muka dong. King Sun, nenek dateng nih, cepat turun. King Sun, nenek dateng. Katanya King Sun kangen nenek. Kok kamu sendirian di sini? King Sun mana? King Sun dia pindah. Apa? King Sun pindah? Dasar anak kurang ajar. Hari ini nenek bersihin sampah keluarga MU. Nek, aku ada cara buat bikin King Sun balik. Nenek, Dasar anak nakal. Nenek kasih tahu kalau King Sun nggak mau balik hari ini. Kamu keluar dari keluarga MU. Nek, Waduh, King Sun. ayo naik. Nek, aku ambil teh dulu. Udah keluarga sendiri, nggak usah repot. Kamu yang pergi. siapa? Aku? Nenek tua udah nggak bisa suruh kamu ya. King Sun, kamu tinggal sendirian di luar. Nggak enak kan? Mending pulang sama nenek. Nek, kamu cerai sama Yushe. Nggak boleh. Nenek nggak setuju. King Sun, cerai itu bukan hal sepele. Aku tahu anak nakal ini sudah membuatmu sedih. Kalau ada masalah, bilang saja ke nenek, nenek yang akan membelamu. Ngapain masih diam? Cepat minta maaf ke King Sun. Tidak usah, Nek. Aku dan Xie punya terlalu banyak masalah yang tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Lagi pula, sekarang aku sedang memulai bisnis sendiri. Tinggal sendiri lebih nyaman. Semua hal itu sudah. Kalau kamu sudah memutuskan, nenek tidak akan memaksamu. Nenek hanya berharap kamu sering-sering menjenguk nenek. Tenang saja, Nek. Meskipun nenek tidak bilang, aku pasti akan sering menjengukmu. Ah, anak baik. Kalau begitu, aku dan Xie pulang dulu. Kalau mau menjengukku, kabari dulu ya. Nek, bukannya sudah janji akan membujuk King Sun pulang? Kok aku punya anak seperti kamu? Oh. Apa yang sudah kamu lakukan sampai membuat King Sun marah besar seperti ini? Dorong, kalau King Sun memutuskan untuk bercerai denganmu, kamu akan jadi bujangan seumur hidup. Masuk. Ahem, Kamu kok datang? Tidak ada urusan tidak boleh datang melihatmu? Kalau tidak ada urusan, silakan pulang. Aku masih ada pekerjaan. MU Lin Chuan sudah kembali. Kamu sebaiknya berhati-hati belakangan ini. MU Lin Chuan siapa? Dia anak keluarga MU, sebelumnya selalu di luar negeri. Menangani bisnis keluarga MU di luar negeri. Kali ini Dewan Direksi memanggilnya kembali. Apa hubungannya dengan aku? MU Lin Chuan selalu mengincar posisi ketua Dewan MU. Kali ini dia kembali, hanya dijadikan asistenku. Dia pasti tidak terima. Dan kamu adalah istriku. Dia pasti akan memanfaatkanmu untuk menekanku. Di hati bos MU, aku sepertinya tidak terlalu penting juga ya. King Sun, pulanglah denganku. Di sampingku, aku bisa merawatmu. Terima kasih atas kebaikan bos MU. Keluarga MU, tidak akan aku datangi lagi. Jika dia berani mengganggu keluargaku, aku juga tidak akan diam saja. King Sun. Oh, kalian semua ada di sini. Ini pasti adik ipar ya? Hello. Namaku Mu Lin Chuan. Ini adalah kakak Xie. Saat pernikahan Xie dulu, aku tidak bisa hadir langsung. Dengar-dengar Nona Gu sedang membangun perusahaan. Bagaimana kalau aku investasikan sejumlah uang sebagai kompensasi? Investasi. MU Lin Chuan, niat baik apa yang kau punya? Jelas-jelas MU Lin Chuan datang dengan niat tidak baik.
Lebih baik kita lihat apa yang dia rencanakan. Tentu saja boleh. Berapa yang Tuan MU siapkan? King Sun. Silakan Nona Gu sebutkan harganya. Ngecekila. Aku sebagai kakak yang salah duluan. Kita tidak boleh membuat orang luar bilang aku mengambil untung, bukan? Kalau soal investasi, aku juga bisa, kan? Kau mau investasi di perusahaan Nona Gu? Jangan-jangan kau tidak punya saham? Hahaha. Saya ada 2. Sama-sama ingin investasi di perusahaan kami. Bagaimana kalau kita tender saja? Tender? Hubungan kita, aku harus tender dengannya? Meskipun Xie dan Nona Gu adalah suami istri, ada hal-hal yang lebih baik diselesaikan secara profesional, agar tidak jadi bahan omongan. Baik, tender saja. Sekarang kalian berdua isi formulir penawaran. Siapa yang menawar lebih tinggi, dapat investasi. Cepat sekali mengisinya. Sepertinya Xie sangat serius dengan tender ini. Grup MU. Aku juga CEO grup MU, uang segini bisa keluar. $500 juta bukan jumlah kecil. Dia kembali ke negeri ini dengan persiapan matang. Penawaran kalian berdua tidak sesuai ekspektasi perusahaan kami. Jadi, kami menolak investasi kalian. Kau lihat baik-baik, aku tulis 500 juta. Bisa langsung keluarkan uang sebanyak itu. Sepertinya Dewan Direksi banyak membantumu. Kau pikir aku di luar negeri selama ini sia-sia? Jika kalian ingin bertengkar, silakan keluar. Permisi. Silakan. Bos MU tidak bermaksud. Tinggal untuk makan malam, kan? Itu 500 juta. Kau langsung menolaknya? Kau pikir 500 juta itu gratis? Dia hanya ingin menguasai perusahaan. Untuk mengontrol MUC. Perusahaan baru mulai, lebih baik berkembang stabil. Lagi pula, aku tidak ingin terlibat persaingan mereka. Lalu kenapa kau mengusulkan tender? Aku hanya ingin tahu apa rencana MUC sebenarnya. Seberapa besar kemampuannya, tapi sekarang terlihat. Situasi MUC lebih buruk dari yang kuduga. Bosku, perusahaan Sengen. Tapi mereka menawarkan harga yang lebih rendah dari kalian. Kamu tidak bisa mempertahankan harga asli, kan? Kamu juga tahu kualitas produk kami. Jangan main-main. Aku hanya tanya satu hal. Harga ini turun atau tidak? Kalau begitu, aku juga bilang, tidak mungkin. Kerja sama kita selesai di sini, nanti kita lihat di dunia bisnis. Pergi. Kamu terlalu gegabah. Mereka jelas-jelas sengaja menargetkan. Kalau kita setuju kali ini, nanti mereka akan semakin menjadi-jadi. Masalah mitra kerja, aku akan cari lagi. Beberapa mitra itu sudah menarik investasi dari grup Gu, kan? Sudah ditarik. Tapi bos, karena Gu Kingsun tidak bekerja sama dengan MUCY, apakah kita masih perlu melakukan ini? Adikku ini selalu tidak punya kelemahan. Tapi hanya pada Gu Kingsun. Kehilangan kendali, meskipun mereka tidak bekerja sama. Gu Kingsun tetap menjadi titik lemah untuk mengalahkan. Mil unit CIA, titik terobosan, bos Bayaksana. Tunggu saja, adikku yang baik, aku akan menghancurkan segala yang kau pedulikan. Ini perusahaan terakhir, bagaimanapun juga. Harus berhasil kerja sama kali ini. Tenang, Bos Hao sangat mendukung proyek kita. Kali ini pasti berhasil. Tunggu sebentar. Halo, kami sudah janji dengan Bos Hao. Hari ini untuk membahas kerjasama. Bos, tidak boleh membiarkan kalian masuk. Kamu tidak salah dengar, kan? Tidak boleh masuk? Ini perintah langsung dari Bos Hao. Halo Bos Hao, saya Gu Kingsun. Sore ini janji untuk membahas kerjasama. Nona Gu, bukan saya tidak mau berunding. Tapi karena Anda sudah bermasalah dengan Bos Chuan, kami harus mempertimbangkan risikonya. MU Lin Chuan. Bos Hao, masalah ini tidak ada hubungannya. Dengan MU Group. Sebagai bisnis yang paling penting, bukan keuntungan yang dibawa proyek ini. Proyek kami ini Zhao. Nona Gu, hari ini aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu masuk. Jangan menyusahkanku. Baik, tolong sampaikan pada Bos Zhao. Aku akan menunggunya di sini. Bagaimana ini? Perusahaan masih harus rapat. Kita tidak bisa terus menunggu di sini. Kamu pulang saja untuk rapat. Aku akan menunggu di sini sendiri. Bos MU, kalau begitu khawatir pada istri, kenapa tidak pergi melihatnya? Sekarang dengan status apa aku bisa muncul di sisinya? Tidak baik.
King Sun, ada apa denganmu King Sun? MUCA. King Sun. Bos MU, istri tidak apa-apa. Hanya perlu istirahat beberapa hari untuk pulih. Kamu sudah bangun. Kenapa aku di sini? Tidak bisa. Aku masih harus bicara kerja sama dengan Bos Zhao. Sudah begini masih memikirkan kerjaan. Tidak bisakah kamu lebih bergantung padaku? Kamu hanya perlu memberitahuku. Aku akan membantumu. Ngapain merendahkan diri memohon pada orang-orang itu? MUCA, awalnya aku memang sangat bergantung padamu. Tapi aku yang seperti itu hanyalah aksesoris tanpa pikiran. Tapi aku tidak merasa begitu. Kamu tidak merasa begitu, tapi kamu benar-benar melakukannya. Sekarang aku mulai berbisnis sendiri. Kamu lagi ini aku bergantung padamu dalam segala hal. Aku merasa kamu membantuku. Tapi kamu hanya menganggapku sebagai burung emasmu. Itu karena aku peduli padamu. King Sun, aku dengar di rumah kamu. Pingsan, ada apa ini? Tidak enak badan di mana? Tidak apa-apa nenek, mungkin baru-baru ini terlalu lelah. Aku dengar, di perusahaanmu baru-baru ini ada sedikit masalah. Ada masalah bicaralah dengan si Ye, dia kan suamimu. Membantumu adalah hal yang wajar. Tidak apa-apa nenek, masalah kecil ini bisa aku tangani sendiri. Nenek, ini apa? Ah, kamu bilang tusuk konde ini ya? Katanya dibuat dengan teknik kuno yang sudah punah. Kalau kamu suka, nenek berikan padamu. Teknik kuno. Bukankah ini yang dulu aku buat? Saat bosan di istana, Ternyata sudah punah. Ya, bagaimana aku tidak terpikir? Nenek, aku sayang kamu. Anak ini tidak tahu sopan santun. Perusahaan hampir bangkrut. Kok tiba-tiba kamu bisa duduk tenang? Lihat, ini apa? Ini cuma tusuk konde biasa, kan? Yang penting bukan tusuk kondenya, tapi cara pembuatannya. Teknik kuno. Maksudmu, pakai teknik kuno untuk pembuatan perhiasan? Jangan-jangan kamu bisa? Kalau produk sekarang tidak bisa memecah kebuntuan pasar, mending kita cari jalan lain. Now pay nanggo? Cepat cari orang untuk mengerjakannya. Santai aja, biarin peluru terbang dulu. Jangan lupa kasih tahu Emu Lin Chuan. Oke, urusan ini serahkan ke aku. Emu Lin Chuan, permainan sudah dimulai. Naksadmu. Gu King Sun dan kawan-kawan sudah kuasai teknik kuno? Iya bos, kita harus gimana? Teknik kuno itu metode istana, bahkan ahli warisan budaya top sekalipun. Sulit menganalisis rahasianya. Mana mungkin mereka bisa kuasai? Tapi dia emang jenius bisnis sih. Bisa-bisanya pakai ini sebagai gimmick. Apa kita harus ungkap kebohongan mereka? Ungkap? Gimmick bagus kayak gini, kenapa kita nggak ambil? Kita bukan cuma harus pakai, tapi lebih cepat dari mereka. Lagi mau ngapain? aja kamu makan. Maaf, aku masih ada rapat, nggak sempat. Hah, Mau kemana? Bosku, kamu belum tahu ya? Bos ini lagi bagi-bagi hadiah nih buat semua. Hadiah? Ambil aja semuanya, gratis. Barang mewah diskon gila-gilaan, mulai dari 10%. Sepetam, bosku datang. Bosku, Kamu ngapain sih? nggak kelihatan? Aku lagi bagi-bagi hadiah. Suruh mereka pulang, aku masih ada rapat. bosku, tas branded diskon 10% loh. Di duty free aja nggak semurah ini. Ayo betul, kami udah kerja keras buat perusahaan. Meskipun nggak ada hasil, setidaknya udah berusaha. Bosku, Tega lihat kami kehilangan tas favorit? sekarang, Peserta rapat pada hilang semua. Bos, gue kayaknya nggak sibuk ya? Ngeselin banget sih. Ayo pergi. gawat King Sun, ada masalah. Ada apa? Perusahaan Emu Lin Chuan tiba-tiba mengumumkan ke publik lini produksi teknik kuno mereka. Dia benar-benar terjebak. Dia benar-benar tidak memilih cara. Umumkan ke publik peluncuran produk baru kita. Dijawabkan pada hari yang sama dengan mereka. Baik, aku akan segera mengurusnya. Rupanya kamu sudah mempersiapkannya. Kalau Emu Lin Chuan ingin menghancurkan dirinya sendiri, aku hanya bisa membantunya. Nona Gu, sepertinya kita sangat berjodoh. Tidak hanya ide produk baru yang sama, bahkan peluncurannya. Dijadwalkan pada hari yang sama. Berjodoh atau ada maksud lain? Bos Chuan sendiri yang tahu. Nona Gu memang pandai bicara, tapi sayangnya, kita ditakdirkan menjadi lawan. Lawan? Itu hanya pemikiran Bos Chuan. Aku tidak pernah menganggapmu penting. Semuanya sudah siap. Suruh mereka bekerja keras hari ini. Adalah hari kehancuran Gu King Sun. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam peluncuran ini. Saya akan memperkenalkan produk baru kali ini.
Jepit rambut ini terbuat dari emas, dan cara pembuatannya dibuat dengan teknik kuno yang diukir dengan tangan. Teknik kuno, di zaman dahulu hanya keluarga kerajaan yang bisa menggunakan teknik ini untuk membuat perhiasan. Bukankah teknik kuno sudah hilang? Kalian tahu apa? Konon produk baru keluargaku ini juga dibuat dengan teknik kuno. Dua perusahaan meluncurkan pada hari yang sama, ini akan menarik. Ada pertanyaan? Silakan ajukan sekarang. Bos Chuan, tentang dua perusahaan ini yang sama-sama menggunakan teknik kuno, apa pendapat Anda? Ini jelas-jelas plagiat produk baru kami. Dibuat langsung oleh keturunan pengrajin istana. Dan sudah diverifikasi oleh ahli keluargaku. Tidak mungkin menguasai teknik kuno. Lalu bagaimana Anda melihat plagiat ini? Apakah Anda akan mengambil tindakan hukum? Di pasar saat ini, plagiat sudah menjadi hal biasa. Perusahaan kami akan mempertahankan hak untuk naik banding. Untuk melindungi jerih payah para pengrajin, agar teknik kuno tidak disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat. Tak disangka keluargaku untuk bersaing secara tidak sehat. Bahkan menggunakan cara plagiat, sangat memuakkan. Konon pemilik keluargaku, ala Arke Bos Chuan. Sepertinya konflik keluarga kaya ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Itu semua konten dari konferensi pers kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari para wartawan. Bosku, Bos Chuan di konferensi peluncuran produk barunya, terang-terangan menuduh kalian terlibat plagiarisme mengenai hal ini. Apa yang ingin kalian jelaskan? Untuk hal yang tidak pernah kami lakukan, saya memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Proses kuno dari pihak Bos Chuan sudah dibuktikan oleh para ahli. Bagaimana dengan bukti kalian? Benar. Bahkan jika itu palsu, kami tidak bisa memverifikasinya. Di mana bukti kalian? Rahasia bisnis tidak bisa diberitahu. Plagiat. Plagiat. Bagaimana? Meskipun kami yang benar, begitu isu plagiat muncul, akan sulit bagi kami untuk membersihkan nama. Tunggu, jangan buru-buru. Ada apa? Gu Qingsun diundang bergabung dengan Asosiasi Antik, menjadi penasihat senior termuda dalam sejarah asosiasi, dengan perlakuan setara dengan ketua. Gu Qingsun berhasil memecahkan tulisan kuno, mengisi kekosongan proses kuno yang hilang selama bertahun-tahun, dan Gu Qingsun juga metode pembuatan proses kuno. Menyumbangkannya secara gratis, ketua Asosiasi Antik secara pribadi mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, proses kuno Gu Qingsunlah yang asli. Lalu Emily Chuan dan yang lainnya. Bukankah mereka pencuri yang berteriak maling? Gu Qingsun. Gu Qingsun. Karena semua sudah melihat beritanya. Saya ingin bertanya satu hal. Antara saya dan Emily Chuan, siapa sebenarnya yang menipu konsumen? Proses kuno perusahaan kami. Bos Chuan, grupku sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, menuduh kalian menipu konsumen, dan melakukan persaingan tidak sehat. Apa yang ingin kalian katakan? Atas dasar apa mereka? Mereka yang benar. Berita terbaru, proses kuno yang dipecahkan oleh bosku sudah mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi Antik. Karena kontribusinya yang luar biasa, Asosiasi Antik telah menjadikannya tamu kehormatan. Gu Qingsun, berani-beraninya kau menjebakku. Menghadapi anjing yang tercebur, tentu harus dikurung dulu baru dipukul, baru bisa belajar. Gu Qingsun, kali ini kau menang. Tapi tidak berarti kau akan selalu menang. Ekspresi Mulinchuan tadi. Kayak habis makan tai, puas banget. Kesalahan alam masih bisa dimaafkan, kesalahan sendiri tak bisa diampuni. Sudah, lupakan dia. Malam ini kita rayakan. Paula Wangku, ayo. Ayo pahlawan, ngapain duduk-duduk? Aku enggak minum, kalian saja. Bosku, kamu minum dong. Gimana bisa asik kalau kamu enggak minum? Susah-susah keluar buat bersenang-senang. Kamu harus puas mainnya. Enak. Kan? Aku enggak bohong. Lanjut minum. Baiklah, satu gelas langsung mabuk, masih minum banyak-banyak. Kamu akhirnya datang. Serahkan padamu, Jah. Kalau begitu hati-hati di jalan pulang. MUC. Kok kamu datang? Aku jemput kamu pulang. Pulang. Pulang kemana? Rumah kita, Qingsun. Mau ikut aku pulang? Ya. Qingsun. MUC. Anak baik, aku lap muka kamu ya. Enggak. Aku mau minum lagi. Kamu kebanyakan minum.
temani aku. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? MUC. Ini di mana? MUC. Dasar kamu lucu. Bos, setelah kasus plagiat kemarin, pelanggan kita semua direbut grup Gu. Toko offline juga tinggal 3. Gu Qingsun. Dia nggak boleh terus-terusan sombong. Bos Gu, perusahaan kita kuartal ini penjualan nomor 1 se-Indonesia. Pencapaian penjualan kuartal ini berkat kerja keras semua yang hadir. Jadi aku dan Bos Shen memutuskan, semua karyawan cuti dibayar 7 hari. Bos Gu bajak sana. Bos Shen hebat. Qingsun. Kamu sudah bangun. Aku kenapa? Ini karena kamu beberapa waktu lalu kerja lembur terus. Menurutku sih. Bosku, Bagaimana laporannya? tubuh normal semua, cuma kelelahan belakangan ini. Ada sedikit hipoglikemia, dan satu lagi, istri sedang hamil. Kamu bilang MU Juan. Kenapa harus mengadakan acara keluarga sekarang? Cuma acara keluarga biasa, jangan terlalu khawatir. Tapi aku merasa acara ini tidak sesederhana itu. Kalau memang ada masalah, kan ada aku di sini. Ayo. Aduh, Qingsun sayangku. Nenek sangat merindukanmu. Nenek, Kinsun juga merindukanmu. Karena semua sudah berkumpul, aku mau bersulang untuk kalian. Kebetulan, lewat acara keluarga ini, aku mau kasih kabar baik. Tante, kamu akan jadi nenek. Qingsun, kamu hamil. Tentu saja Tante, tanya aja Xie kalau tidak percaya. Ibu. Kingsun memang hamil. Belum sempat kasih tahu ibu. Tak kusangka, nenek sudah hidup sampai usia segini. Masih bisa melihat hari kelahiran cicit, Kingsun. Kamu adalah pembawa keberuntungan keluarga MU. Hahaha. Karena sudah hamil, lebih baik berhenti kerja. Tenang di rumah jaga kandungan. Ibu, perusahaan sedang dalam masa berkembang. Kalau aku keluar sekarang, pasti akan berpengaruh. Perusahaanmu bagaimanapun juga tidak bisa menandingi grup MU. Qingsun, harus tahu mana yang lebih penting. Tugasmu sekarang adalah merawat calon penerus grup MU. Songji, Qingsun, ibumu hanya terlalu khawatir, jangan dipikirkan. Nanti nenek cari pengasuh untuk jagain kamu. Dengan begitu, urusan perusahaanmu juga tidak terbengkalai. Ibu, apakah pengasuh bisa merawatnya setiap saat? Sudah diputuskan, besok kamu harus pulang dan jaga kandungan. Aku tidak setuju. Kamu bilang apa? Aku menikah ke keluarga MU bukan untuk jadi alat melahirkan. Aku juga punya hidupku sendiri. Ibu Kingsun benar. Kita bisa putuskan sendiri soal ini. Tante, jangan terlalu khawatir. Lagi pula ini urusan keluarga Xie. Kita juga tidak pantas ikut campur, hahaha. Kamu tidak perlu jadi provokator di sini, tidak bisa membedakan yang benar. Urusan keluarga sendiri saja tidak bisa diselesaikan. Bagaimana bisa memimpin keluarga MU di masa depan? Kalau ibu merasa aku tidak layak jadi nyonya keluarga MU, aku rela bercerai dan meninggalkan keluarga MU. Kingsun, jangan bicara sembarangan. Ini bukan bicara sembarangan. Sebagai penerus keluarga MU, kamu harus memprioritaskan kepentingan bersama. Memiliki istri seperti aku bukanlah hal yang baik. Mungkin, kita memang tidak seharusnya bersama dari awal. Baik, kuil kecil keluarga MU ini memang tidak cukup besar untuk menampung dewa sepertimu. Jaga dirimu baik-baik. Kingsun. Kamu berhenti. Hanya keluarga MU, jika aku bahkan tidak bisa melindungi istriku sendiri. Lebih baik keluarga MU ini tidak usah ada. Baik, baiklah, kamu pergi dengannya. Jangan pernah kembali ke keluarga MU lagi. Tante, nenek, aku masih ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu. Songzi, aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Kalau Xie tidak mewarisi keluarga MU, bisa diberikan kelincuan? Tidak mungkin. Ibu juga tahu, dulu aku sibuk dengan karir. Hampir tidak ada waktu untuk Xie. Sampai sekarang itu masih menjadi penyesalanku. Aku hanya berharap Kingsun bisa lebih fokus pada Xie dan anak-anak. Kalau begitu aku tanya, dulu aku bersikeras menyuruhmu meninggalkan karir demi anak,
Apakah kamu akan bahagia? Ingsun, tunggu. Kamu mengejar aku untuk apa? Sekarang seharusnya menghibur ibumu. Aku melepaskan hak waris keluarga MU. Apa katamu? Kenapa kamu begitu impulsif? Emily sekarang jelas-jelas ingin menjatuhkanmu, kamu malah memilih waktu ini untuk terjun ke dalamnya. Keluarga MU tidak lebih penting darimu. Terharu? Sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi. Bosku tidak tega melihatku terlantar, kan? Nah, si maniak memanjakan istri datang lagi mengantar makanan untuk istrinya. Aku lihat kamu hampir jadi orang yang hidup dari belas kasihan. Hidup dari belas kasihan istriku. Kenapa? Aku ada belas kasihan istriku sendiri. Sudah sewajarnya. Baiklah, baiklah, apapun yang kamu katakan benar. Aku tidak mau jadi lampu latar di sini. Cepat makan. Tunggu aku selesai bekerja baru makan. Makan dulu. Kalau sudah dingin tidak bisa dimakan. Lihat begitu serius, ada masalah apa? Pemasok kalian ini bermasalah. Ada apa? Lihat. Pemasok ini memasok 6 perusahaan sekaligus. Tapi tingkat keberhasilan produksi mereka sama sekali tidak cukup untuk mendukung produksi barang yang memenuhi standar sebanyak ini. Jadi, kamu curiga mereka mencampur barang buruk dengan yang baik? Tidak menyangka mereka berani. Memalsukan kualitas produk. Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya bisa berkembang pesat di MU Group. Ini pilihanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Lagi pula, aku rasa hidup seperti sekarang, kamu urus luar. Aku urus dalam, cukup baik. Tapi, Tidak ada tapi, antara keluarga. Harus saling mengikat, saling membebani. Apakah kamu tidak menganggapku sebagai keluarga? baiklah, baiklah, apapun yang kamu katakan benar. Aku mau menerima telepon. Bosmu. Semua persiapan untuk rapat kerjasama sudah selesai. Lanjutkan sesuai rencana semula. Untuk apa kamu membawa ke MU Group? Masih banyak dokumen yang belum dibahas di sana. Ajak kamu menonton pertunjukan yang bagus. Aku rasa boleh. Wah, bukankah ini mantan direktur yang sudah diusir dari MU Group? Orang-orang ini terlalu sombong, punya kartu bagus tapi dimainkan dengan buruk. Aku menyarankan kamu cepat merendahkan diri di hadapan Bos Chuan. Mungkin Bos Chuan, mengingat kalian pernah bersaudara, masih bisa memberimu sedikit bagian. Orang pemegang saham ini benar-benar sudah tua, tapi tebal juga muka mereka. Dulu menjilat di belakang Xie, sikapnya. Tidak sekalian dikatakan. Kamu, baiklah, karena semua sudah datang, mari kita duduk. Karena Tuan MUCA dicabut status sebagai pewaris, hari ini mengundang kalian semua untuk menentukan calon ketua grup MU. Silakan semua memberikan suara. Karena suara sudah lebih dari setengah, maka TNMU Lin Chuan akan menjabat sebagai ketua grup MU. Saya menolak. Mu Shiyi. Di rapat sudah lebih dari setengah yang mendukung. Apa gunanya kamu sendiri yang menolak? Saya punya hak veto. Kamu pikir kamu masih CEO grup MU? Shiyi. Aku tahu kamu tidak nyaman, tapi keputusan Dewan Direksi harus kamu hormati, kan? Saham yang dimiliki TNMUCA mencapai 51% dari grup MU. Pemegang saham terbesar grup MU memiliki hak veto. Sangat masuk akal, ini tidak mungkin. Tidak percaya. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Mu Shiyi. Kamu berani main-main denganku? Ternyata kamu tidak terlalu bodoh. Oh ya, bukti-bukti kamu menggelapkan uang perusahaan. Sudah aku serahkan juga. Sisa hidupmu, siap-siap habiskan di penjara. Apa katamu? Bagaimana mungkin kamu bisa dapat bukti-bukti itu? TNGU, ikut kami. Lepaskan aku adalah penerus grup MU. Jangan terlalu senang, tunggu aku keluar, aku tidak akan membiarkanmu. Bosmu, awalnya aku mendekangmu. Hanya saja terpengaruh oleh MU Lin Chuan. Benar bosmu, grupmu masih membutuhkan penerus resmi sepertimu. MU Lin Chuan si anak haram itu. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu, ya kan? Benar-benar. Pulanglah. Bosmu, bosmu, bosmu.
pemegang saham terbesar grup MU. Bos MU menyembunyikan ini dariku sangat belakang. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu akan terlibat lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Diam saja, tidak pulang. Oh, kita pulang. Nenek, ibu, kenapa kalian datang? Katakan sendiri, kamu punya karir sendiri. Aku tidak melarang. Tapi aku hanya punya satu anak. Aku harap kamu bisa mencintainya sepenuh hati, ibu. Mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Sejak kalian pergi, dia nangis diam-diam berkali-kali. Siapa yang nangis? Bu, aku tahu maksud baikmu. Justru karena aku mencintai She, aku ingin berdiri seimbang dengannya, bukan cuma jadi pelengkapnya. Sebenarnya kamu benar, tapi aku tetap harus menegurmu. Sejak kamu mulai usaha, lihatlah betapa kurusnya kamu sekarang. Ayo, aku ajak kalian makan enak. Ayo,